Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu. Kyou wa mata nihongo benkyou shimashou. Hai, jadi hari ini kita akan belajar bentuk penyebab atau dalam bahasa adalah bentuk kausatif. Nah, bentuk ini pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan kalimat suruhan atau suatu pemaksaan. Sampai di situ dulu. Jadi kita cuma belajar satu pola kalimat baru atau satu bentuk kata kerja yang baru. Oke, langsung aja. Pertama, kita belajar dulu tentang cara membuat kata kerja penyebab. Nah, jadi untuk kata kerja penyebab, seperti biasa, kita bagi dulu menjadi 3 kata kerja. Ada grup 1, grup 2, dan grup 3. Yang pertama kita belajar itu ada di grup 1. Nah, kita udah sering banget mempelajari tentang perubahan kata kerja. Nah, di sini yang pertama, untuk kata kerja kelompok 1, kalian ya, untuk sebelum mas, nah ini kan ada vokal i. Ya, misalnya di sini ada ki, ci, i, ikimas, machimas, imas misalnya. Nah, sebelum mas ini yang vokal i tadi, itu kalian rubah dulu ke vokal a. Nah, jadi ika. Seperti di sini. Kemudian ditambah dengan se. Lalu tinggal ditambah dengan mas. Oke, jadi sekali lagi, sebelum mas, vokal i dirubah ke vokal a, lalu ditambah dengan se. Machimas menjadi mata semas. Imas menjadi iwa semas. Oke, berarti kalau contoh yang lain, tachimas, tata semas. Contoh lain lagi, misalnya kakimas, kaka semas. I desu ka? Ya, seperti itu. Nah, bisa kita lihat, karena dia dirubah sebelum mas menjadi se, semuanya dirubah menjadi se, maka kalimat ini mempunyai mempunyai sifat seperti kata kerja kelompok 2. Jadi ketika kita rubah ke bentuk biasa, atau kita rubah ke bentuk nai, kita rubah ke bentuk te, ini tinggal seperti ini. Untuk bentuk biasa tinggal ditambah ru. Jadi ika seru, mata seru, iwa seru. Oke. Ini untuk grup 1. Kemudian untuk grup 2, saya punya contohnya tabemas dan kotaemas. Ini juga gampang. Untuk grup 2, sebelum mas, kita selipkan sase. Jadi tabe mas menjadi tabe sase mas. Kemudian ada kotaemas. Sama, sebelum mas, kita selipkan sase. Menjadi kotae sase mas. Nah, untuk contoh lainnya misalnya karimas, meminjam. Kari sase mas. Contoh lainnya orimas. Ori sase mas. I desu ka? Nah, ini juga sama. Untuk bentuk biasanya, dia kan semua jadi se sebelum mas, maka perubahannya jadi tabe sase ru. Kotae sase ru.
Nanti kalau misalnya kalian mau rubah ke bentuk nai juga tinggal jadi tabe sasenai, kotae sasenai. Seperti itu. Oke, itu untuk kelompok 2. Yang terakhir ada kelompok 3. Ada simas dan ada kimas. Seperti biasa, simas melakukan. Ini dirubah menjadi sasemas. Contohnya di kotoba ada shuseki shimasu. Menjadi shuseki sasemasu. Atau kaimono shimasu. Menjadi kaimono sasemasu. Benkyou shimasu. Menjadi benkyou sasemasu. Oke, yang terakhir ada kimas datang. Ini menjadi ko sasemasu. Ko sasemasu. Perubahannya juga sama untuk bentuk biasa menjadi shimas, sasemas menjadi saseru. Untuk bentuk nainya jadi sasenai, bentuk te-nya sasete, bentuk ta-nya saseta, dan lain-lainnya. Kemudian yang kimas menjadi kosasemas, bentuk biasanya kosaseru, bentuk nainya kosasenai, bentuk te-nya kosasete, bentuk ta-nya kosaseta. Ideska? Nah, ini adalah cara membuat kata kerja bentuk kata kerja penyebab atau bentuk kausatif. Oke, selanjutnya adalah struktur kalimat penyebab. Ya, struktur itu maksudnya adalah cara membuat pola kalimat ini. Yang pertama, penjelasannya ada 2 jenis kalimat penyebab atau kalimat kausatif, yaitu yang pelakunya. Ingat, pelakunya ditunjukkan dengan partikel o, yaitu yang menggunakan kalimat intransitif, dan yang dengan partikel ni, yang menggunakan kalimat transitif. Ini sudah kalian pelajari di bab sebelumnya tentang intransitif dan transitif. Nah, jadi tinggal kalian aplikasikan saja untuk pola kalimat kausatif ini. Bagaimana maksudnya contohnya? Kita lihat yang pertama. Nah, ini adalah contoh kalimat dasarnya dulu. Kimura-san wa Osaka e sucho shimasu. Nah, sucho shimasu itu adalah kata kerja bentuk intransitif. Ya kan? Nah, kemudian tadi kan dijelaskan bahwa pelakunya itu adalah si Kimura di sini. Kimura-san wa Osaka e sucho shimasu. Nah, ketika kalian rubah menjadi kalimat kausatif atau kalimat penyebab, kalimatnya akan menjadi seperti ini. Nah, pertama adalah yang tadi si Kimura ada, dan karena ini adalah kalimat penyebab, maka akan muncul juga siapa yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Di sini misalnya yang menyuruh si saudara Kimura itu adalah si Bucho. Maka kita taruh si Bucho-nya paling awal. Bucho wa Kimura-san o Osaka e sucho sasemashita. Bucho wa Kimura-san o Osaka e sucho sasemashita. Jadi kita bisa lihat dari kalimat ini bahwa karena menggunakan kata kerja intransitif yaitu sucho sasemasu, maka untuk pelaku atau si Kimura-san tadi kita menggunakan partikel o. Nah, untuk yang menyuruh kita gunakan partikel wa. Nah, di sini ada artinya kepala bagian menyuruh saudara Kimura dinas ke Osaka. Oke, contoh kedua. Nah, ini yang tadi menggunakan kata kerja transitif. Contohnya
musume wa piano o naraimasu. Naraimasu merupakan kata kerja transitif. Nah, kalau tadi menggunakan intransitif maka partikelnya o, maka kita bisa lihat di sini misalnya yang nyuruh itu watashi. Si watashi ini yang nyuruh anaknya. Maka kalimatnya menjadi watashi wa musume ni piano o narawasemasu. Narawasemasu. Nah, karena yang menyuruhnya adalah si watashi, maka partikelnya wa. Kemudian yang disuruh adalah si musume. Karena belakangnya atau karena kata kerjanya adalah kata kerja transitif, maka kita menggunakan partikel ni. Berbeda dengan yang tadi partikelnya o, karena kata kerja transitif, maka di sini kita menggunakan partikel ni. Artinya, saya menyuruh anak saya belajar piano. Nah, salah satunya pembedaannya adalah perbedaannya adalah di kata kerja intransitif dan transitif. Namun, biasanya untuk bentuk kalimat penyebab atau kalimat kausatif lebih banyak digunakan yang kata kerja intransitif biasanya atau kebanyakannya. Jadi memang di buku ini pun lebih banyak akan dipelajari yang kata kerja intransitif. Oke, selanjutnya ada arti. Nah, jadi arti dari bentuk kausatif atau kalimat kausatif ini ada dua. Yang pertama itu memaksakan. Kalimat pemaksaan. Maksudnya apa? Itu menyuruh atau memaksa orang lain berbuat sesuatu tanpa memandang keinginan orang itu. Jadi kita misalnya nyuruh nih sama orang lain. Tapi belum tentu orangnya mau atau enggak. Atau belum tentu orangnya tuh emang berkeinginan untuk melakukan itu atau enggak. Yang jelas kita memaksa untuk seseorang itu harus melakukan. Seperti itu. Contohnya di sini watashi wa musuko o kaimono ni ikasemashita. Saya artinya saya menyuruh anak laki-laki saya pergi berbelanja. Nah, walaupun belum tentu anak saya atau anak laki-laki saya itu mau pergi belanja, nggak mau pergi belanja atau gimana, tapi saya memaksakan kehendak saya atau menyuruh anak saya tersebut, maka kalimatnya menggunakan bentuk kausatif ini. Nah, ini adalah kalimat yang akan sering digunakan juga ketika di Jepang. Yang kedua adalah bentuk membiarkan. Ya, artinya membiarkan atau memperbolehkan. Membiarkan atau memperbolehkan orang lain berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan orang tersebut. Nah, jadi misalnya kalau yang di sini, kalau tadi kan kita memaksakan, ya kan? Memaksakan tanpa kita tahu apakah orang itu mau, apakah orang itu nggak mau. Kalau di sini justru kalimat yang arti yang kedua adalah kita tahu orang itu mau melakukan itu dan kita membiarkan atau ya silahkan gitu istilahnya. Silahkan kalau kamu mau. Misalnya teman kamu pengen makan tapi dia malu. Dan terus dia minta izin, bolehkah saya makan? Terus kamu bilang, ya silahkan. Nah, kamu kan membiarkan atau mengizinkan orang tersebut, maka di sini menggunakan bentuk kausatif. Contohnya, sensei wa rao-san o hayaku kaerasemashita. Artinya guru menyuruh saudara Rao pulang cepat. Kenapa? Oh, misalnya si Rao bilang nih, sensei sumimasen, saya sedang tidak enak badan, bolehkah saya cepat pulang? Nah, terus terus ada yang bilang nih, sensei memperbolehkan si saudara Rao untuk pulang cepat. Karena memang Rao yang menginginkan. Seperti itu. Jadi,
untuk artinya sendiri ada dua, yaitu kalimat memaksakan atau kalimat membiarkan atau memperbolehkan. Nah, untuk kalimat yang kalau di sini berarti yang ngomong adalah watashi, sedangkan kalau di sini berarti yang ngomong adalah orang ketiga. Oke. Yang selanjutnya adalah penggunaan. Penggunaan bentuk kausatif. Yang pertama adalah bentuk penyebab atau kalimat kausatif dipakai waktu seseorang yang memiliki kedudukan lebih tinggi, memaksakan atau memperbolehkan orang yang lebih rendah melakukan sesuatu. Ingat tadi ada memaksakan atau memperbolehkan, tapi tentang atasan ke bawahan, guru ke murid, ibu ke anak, kakak ke adiknya mungkin. Ya, seperti itu. Jadi hanya boleh yang istilahnya derajatnya lebih tinggi ke yang lebih rendah. Tuh. Contohnya, watashi wa ototo ni nimotsu o motasemashita. Nah, ini ni karena menggunakan bentuk transitif. Saya menyuruh adik saya membawakan barang misalnya. Nah, ini kan saya kepada adik. Berarti kan kamu seorang kakak. Boleh menggunakan bentuk kausatif ini. Tapi kalau adik ke kakak, itu tidak boleh menggunakan bentuk kausatif. Atau di sini juga ada contoh-contohnya dan kamu balikin itu nggak boleh. Misalnya anak kepada ibu, murid kepada guru, atau bawahan terhadap atasan di kantor, itu juga tidak boleh. Jadi kita harus tahu dulu mana yang di atas dan mana yang di bawah. Seperti itu. Ketika akan memberitahukan kepada orang luar atau orang lain bahwa akan menyuruh orang dalam melakukan sesuatu, maka bentuk penyebab dipakai tanpa memandang hubungan yang menyuruh dengan yang disuruh. Maksudnya, seperti ini contohnya. Ada si A ya. Kikai ga kosho nano de shuri onegai shimasu. Misalnya kamu itu adalah seorang teknisi gitu, punya kantor teknisi gitu. Terus ada yang nelfon kamu nih. Sumimasen, kikai ga kosho nano de, karena mesinnya rusak, tolong perbaiki. Nah, terus kamu bilang nih, karena bukan kamu yang mengurus mesin, misalnya kalau kamu tuh cuman kayak yang bukan di bidang kikainya, misalnya kamu hanya yang menyampaikan saja, wakarimashita, kakarimono o sugu sochirae ikasemasu. Nah, ini kan kamu menyuruh orang lain, misalnya karena dia teman kamu dan kamu yang punya hak untuk menyuruh dia, misalnya. Oh iya, saya akan suruh dia untuk segera, saya akan suruh si kakarimono untuk segera ke sana. Nah, ini kan menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu kepada orang lain lagi. Nah, ini boleh juga menggunakan bentuk kausatif. Mungkin agak sedikit sulit dipahami ya. Tapi yang jelas adalah seperti misalnya kalau kita sedang misalnya kita punya perusahaan, terus kita akan menugaskan seseorang untuk kerja di luar. Nah, ini menggunakan bentuk kausatif. Nah, untuk penggunaannya sendiri, silakan kalian lebih banyak buat contoh, karena dengan contoh biasanya lebih mudah dimengerti. Yang terakhir, ada bentuk kausatif ditambah itadakimasen ka. Nah, ini juga kalian sudah pelajari di bab sebelum-sebelumnya ya, pokoknya ada bentuk te itadakimasen ka. Itu kan ketika kalian meminta supaya lawan bicara itu melakukan sesuatu, ya kan? Nah, kalau misalnya bentuk kausatif te ditambah itadakimasen ka, contohnya seperti ini. Kaze o hita no de kyou ichinichi yasumasete itadakimasen ka. Nah, yasumasete itadakimasen ka berbeda dengan bentuk te itadakimasen ka yang di bab 41 atau misalnya sunde itadakimasen ka.
Nih, kalau artinya adalah karena masuk angin, dapatkah saya libur sehari? Maka, kalau kamu menggunakan bentuk kausatif, te itadakimasen ka, maka minta izinnya itu yang melakukan adalah diri kamu sendiri. Nah, kalimat ini digunakan ketika minta izin untuk berbuat sesuatu. Jadi, yang berbeda dengan bentuk te itadakimasen ka yang di bab 41 adalah kalau misalnya yang sudah diajarkan sebelumnya meminta orang lain melakukan sesuatu, kalau di bab ini meminta izin untuk dirinya sendiri yang melakukan sesuatu. Seperti di sini ya sumasete itadakimasen ka, berarti yang ingin meminta izin untuk beristirahat dan ingin beristirahat adalah si orang ini. Nah, ini adalah bentuk sopan sekali kalau di Jepang. Jadi ketika kalian meminta izin untuk melakukan sesuatu, ya, meminta izin untuk supaya kalian bisa melakukan sesuatu, itu kebanyakan kalian menggunakan bentuk ini. Nah, jadi hampir sama ya dengan bentuk temoi desu ka yang sudah dipelajari di kisah 1. Atau artinya bolehkah gitu. Misalnya, bolehkah saya merokok, ya kan, tabako temoi desu ka. Nah, itu sama artinya. Tapi pola kalimat ini lebih sopan. Nah, ada tapinya lagi. Tapi pada waktu menanyakan apakah suatu perbuatan yang pada umumnya diizinkan atau tidak, lebih baik menggunakan temoi desu ka. Maksudnya yang pada umumnya itu misalnya kayak tadi bentuk ngerokok itu kan umum ya, umum diizinkan. Atau misalnya bolehkah saya menggunakan benda ini, misalnya menggunakan toilet ini, itu kan umum. Hal-hal yang mungkin hal yang kita sudah ketahui boleh apa tidaknya, atau memang hal yang biasa aja gitu, itu nggak usah pakai bentuk te itadakimasen ka, kalian cukup menggunakan bentuk temoi desu ka. Oke, seperti itu kalimat bentuk kausatif yang hari ini kita pelajari. Untuk lebih lanjutnya, silakan seperti biasa, searching boleh, tanya boleh dengan senseinya, dan pahami. Kalau masih belum paham, lebih baik bertanya daripada sesat di jalan. Hai. Nah, yang terakhir ya, yang tadi, shokudo de tabako o temoi desu ka. Nah, seperti ini kan misalnya di shokudo kita udah tahu bahwa ini adalah hal yang ya biasa aja gitu, umum kalau untuk merokok. Jadi kita nggak usah pakai bentuk sopan seperti ini, pakai aja bentuk temoi desu ka. Hai. Terakhir dari saya, spai suru wake nai node zutto yume no tame ni ganbarimashou. Karena tidak ada kata gagal, ayo berjuang demi mewujudkan mimpi. Yo, owarimashita. Otsukare sama deshita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.